sekarang kita akan menuju ke geolog dari Institut Teknologi Bandung, Astiko Pamumpuni. Selamat siang. Siang, Mbak. Pak Astiko, ini sejak pukul 10.20 sampai 10.50 kami catat ada beberapa kali gempa terjadi. Itu berarti sumbernya apakah sama, Pak? Ya, baik. Kalau dilihat dari gempa utamanya 7,4 ya menurut BMKG, pasti setelah itu biasanya diikuti oleh gempa-gempa susulan begitu, Mbak. Jadi kemungkinan besar yang dirasakan setelah 7,4 setelah gempa utamanya adalah gempa-gempa susulan yang biasanya memang lebih kecil daripada gempa utamanya. Itu kira-kira, Mbak, sekali. Oke, dan ini kemungkinan masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan gempa-gempa susulan ini. Gempa-gempa kecil biasanya memang kita tidak bisa tahu sampai berapa lama ya, tetapi itu biasa memang terjadi beberapa waktu setelah gempa utamanya. Begitu biasanya, tapi biasanya itu jauh lebih kecil ya, dan itu kita tidak bisa tahu sampai berapa lama kemudian gempa susulannya berhenti. Oke, kalau tadi BMKG juga mencatat kedalamannya 12 km, bisa diartikan Pak itu maksud dari kedalaman 12 km itu seperti apa? Ya, kalau dari kedalaman, jadi kedalaman di bawah, berarti 25, di bawah 30 itu termasuk gempa yang dangkal begitu ya. Jadi kalau kita lihat gempa dangkal biasanya efeknya cukup besar gitu ya, cukup terasa goncangan di permukaan, dan kemudian juga kalau terjadi di laut seperti yang sekarang kemungkinan bisa menimbulkan tsunami. Tetapi kalau dilihat dari mekanismenya yang dirilis oleh beberapa institusi, mekanismenya bukan sebagai mekanisme sesar naik gitu ya, seperti yang terjadi mungkin di Flores 1992 gitu, tapi lebih ke pergerakan yang lebih ke lateral ya. Nah itu mungkin kemungkinan atau mengenerate tsunami-nya tidak terlalu besar, atau kalaupun ada kecil sekali begitu. Oke, kalaupun terjadi tsunami berarti dia berada agak jauh dari pinggir pantai begitu? Tsunami kan sebenarnya di pantai ya, Mbak ya, tapi maksudnya tidak terlalu besar, gelombangnya tidak tinggi begitu ya. Semoga itu juga yang terjadi di gempa yang sekarang ini gitu. Oke, jadi kecil saja gitu ya. Itu kalau melihat dari kedalaman, dan juga tadi kan terjadinya 112 km barat laut Larantuka begitu ya? Iya, betul. Nah, jadi jika dianalisis atau dianalisa secara keilmuan kegeologian, akan berdampak tsunami, tapi gelombangnya tidak akan sampai atau tidak akan sejauh sampai di pinggir pantai tempat warga beraktivitas. Saya simpulkan begitu, betul Pak Astika? Begini mungkin ya, jadi gempa itu kalau dangkal di laut itu ada kemungkinan kemudian menyebabkan tsunami. Nah, tetapi kalau gempanya mekanismenya adalah strike slip, biasanya cenderung tidak menimbulkan tsunami, atau kalaupun ada kecil begitu ya, karena pergerakan di bawah lautnya itu yang di permukaan itu tidak naik turun gitu ya, tetapi lebih ke bergeser kiri kanan gitu ya, sehingga kemungkinan ada tsunami biasanya relatif kecil. Tetapi itu harus kita lihat juga data-data dari sepertinya BMKG, kemudian BIG itu ada data-data muka air laut ya, nah itu bisa dilihat gitu ya. Kalau tidak salah sudah ada datanya, nanti mungkin bisa ditanyakan juga ke BMKG bahwa ada laporan tetapi tidak terlalu besar. Oke, kalau biasanya gempa kan ada istilahnya tektonik lalu juga vulkanik, apakah itu juga jadi faktor Pak Astika? Iya, baik. Jadi kalau gempa biasanya yang dirasakan yang cukup besar itu cenderung tektonik ya. Kalau gempa vulkanik itu biasanya kecil-kecil
bentuknya swarm istilahnya ya, sering tapi tidak terlalu besar, kecuali pada saat erupsi yang sangat besar itu mungkin ada gempa yang cukup besar. Tapi gempa vulkanik cenderung lebih kecil biasanya dibanding gempa tektonik seperti yang sekarang terjadi atau yang baru saja terjadi, gitu Mbak. Oke, berarti yang sekarang adalah gempa tektonik karena cukup besar dan warga bisa merasakan sangat kencang gempanya ya. Iya, betul, betul. Hmm. Tapi namun demikian Mbak, jadi ini sekarang memang gempa yang terjadi di sini saat ini belum dari peta sumber gempa yang sudah ada yang dikeluarkan Pusken 2017, lokasi ini belum didefinisikan sebenarnya sumbernya yang mana, gitu ya. Jadi waktu dari 2010 ke 2017 itu kita update peta gempa. Oke. Dari Pusken belum mendeteksi begitu bahwa di situ ada sumber gempa yang cukup besar. Biasanya kalau di daerah Flores kita sebut sebagai Flores Trust, ada di sebelah selatannya yang memanjang barat timur yang dulu sempat menyebabkan gempa Flores 1992 kalau nggak salah ya. Kemudian ada di utaranya ada Sarwalanai misalnya ya. Tapi yang posisi sekarang ini kita sebenarnya belum tahu sumbernya yang mana. Terus kalau dari mekanismenya strike slip kita juga masih terus mencari kira-kira mana sumber yang menyebabkan gempa 7,4 hari ini. Jadi peta gempa itu selalu diupdate karena titik-titik gempanya akan selalu berubah secara dinamis, Pak, atau seperti apa? Oke, peta gempa itu ada bermacam-macam sumber kita mendeteksi sumber gempanya. Jadi ada yang dari jadi kita petakan sebenarnya ya. Kita petakan sumber gempanya itu macam-macam dari morfologi misalnya, kemudian dari gempa terdahulu. Nah yang susah memang di bagian laut atau di batimetri ini kita nggak punya batimetri yang cukup detail. Kalau di permukaan misalnya seperti sesar Palu Koro kita punya morfologi yang cukup jelas, kita bisa definisikan dengan baik sejarah gempanya ada begitu ya. Nah di gempa yang sekarang karena dia di bawah laut kita tidak punya batimetri yang detail sekali untuk daerah situ misalnya, sehingga kita tidak bisa tahu oh ini ada sumber gempa atau tidak sebelum gempa ini terjadi. Jadi waktu 2010 sampai 2017 itu kan ada update ya. Nah kita akan selalu update, nah itu diupdate dari beberapa studi ya, dari studi geologi, studi geofisika, dan seismologi dan lain-lain. Dan juga secara kegempaan yang baru itu kemudian kita update peta gempa yang rencananya sih harusnya di setiap 5 tahun sekali begitu ya kalau dari Pusken. Yang sumbernya tadi bisa jadi dari gempa, bisa dari studi teman-teman ada yang tugas akhir tesis misalnya, itu salah satunya mengidentifikasi sumber gempanya. Kira-kira begitu Mbak. Oke, kalau tadi kan Pak Asti kan cerita kalau di laut agak sulit ya mendeteksi, tapi sebenarnya adakah alatnya untuk bisa mendeteksi ketika gempa terjadi di dalam laut, Pak Asti kah? Kalau gempanya itu bisa terdeteksi dari seismometer yang ada di darat ya. Tetapi sumber gempanya, jadi kalau dia belum gempa kita kan nggak tahu ya, oh itu ada sumber gempa atau tidak. Nah sebenarnya studi itu yang kemudian perlu dilakukan lebih banyak begitu ya, karena kita punya laut yang cukup banyak dan yang di bawah laut ini yang agak susah. Sebenarnya ada data-data yang bisa dipakai memang ya, ada data batimetri yang cukup detail misalnya ya, kita bisa pakai untuk mengidentifikasi sumber gempa yang kemungkinan bisa terjadi ke depannya begitu ya. Tapi itu tetap sedang dilakukan juga oleh beberapa yang misalnya ada di Pusken itu kita terus mencoba untuk mengidentifikasi sumber-sumber sesar yang baru gitu yang belum terdeteksi sebelumnya. Tapi memang makanya butuh update misalnya 5 tahun sekali kalau Pusken kira-kira itu. Karena ada sumber gempa yang sebelumnya kita tidak deteksi gitu kira-kira Mbak. Oke baik, terima kasih. Pastikan nanti kita akan berbincang lagi
Kami akan mencari informasi terkini terlebih dulu di lokasi-lokasi gempa. Terima kasih Geolog ITB Astika Mamumpuni.